Yang kami hormati dan kami muliakan guru kita, Pak Dr. Saifuddin, yang alhamdulillah sudah bisa berkenan di tengah-tengah kita untuk memberikan satu materi ilmu bekal bagi Bapak-Bapak Ibu sekalian, seluruh kader Partai Masyumi maupun bukan kader Partai Masyumi yang mau belajar di sekolah Partai Masyumi. Untuk keberkahan ilmu pada pagi hari ini, karena kita niatkan mencari ridho Allah semata, mudah-mudahan dengan kita meminta ridho dan minta pertolongan Allah, kekuasaan yang dari Allah itu akan diturunkan kepada Mas Syumi dan Bapak Ibu sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Untuk itu, mari kita bacakan, kita niatkan dengan membaca Ummul Kitab bersama-sama. Ala hadina wa kulli solihin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Amin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal Amin. mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Pak Dr. Syabudin, untuk materinya Bapak sendiri yang share screen atau dari kami, Pak? Saya yang Pak, yang kirim. Oh ya, baik-baik ya. Tidak panjang kalam, waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Dr. Syabudin. Mari Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih yang saya hormati host pagi hari ini Bapak Nur, buat teman-teman semua yang hadir, yang pagi hari ini bisa ikut bergabung di acara kuliah politik Masyumi. Mudah-mudahan kuliah hari ini bisa membawa manfaat buat kita dan membawa kebahagiaan tentunya. Amin, Saya amin, amin. saya kalau ngajar tuh bikin kelas selalu bilang begini, kelas mata kuliah apapun dalam gurunya bahagia gitu. Maka saya di kelas saya itu selalu bilang kuliah itu harus happy karena ada tradisi di kita besok tanggal 14 Juli tahun ajaran baru itu dari SD, SMP, SMA sampai kita kuliah memasuki ruang kelas itu dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau anak SD dijemput, diantar sama orang tuanya, mereka nggak happy. Begitu juga SD, SMP sama begitu. Ada mata pelajaran yang paling kita senangnya cuma olahraga dan agama biasanya gitu. SMA begitu juga gitu. Nah, kuliah kita masuk ruang kelas nggak dengan happy, makanya saya ingetin yuk kita dengan happy gitu. Supaya umur kita panjang gitu maksudnya ya. Maka Bapak, Bapak, Ibu yang masuk ke ruang kelas ini harus happy. Nanti kalau saya pun kalau ujian saya biasanya kalau di pasar itu ujian itu sambil makan-makan, sambil kayak prasmanan gitu, terus nggak harus tertutup, terus nilai pasti A gitu kan saya selalu bilang begitu tuh kalau saya itu supaya Mantap, mereka Pak. ada harapan, ada kesenangan, ada kebahagiaan. Keluar dari kelas itu mereka sampai keluar pun mereka harus teringat terus, oh di kelas ini enak ya, oh di kelas ini bahagia ya, oh di kelas ini manfaat ya itu gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin karena waktunya sangat singkat nih. Sekarang itu ada kecenderungan begini. Ibnu Katsir bilang ada tiga bentuk keberkahan. Sandang pangan, keturunan, dan waktu. Nah, sekarang sepertinya waktu keberkahannya mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nih. Kita sering berpikir kita tahu waktu kok cepat sekali gitu loh. Ini 1 jam ini nanti terasa udah cepat sekali nih. Hari ini kita Betul, Pak. udah nggak terasa udah 6 menit baru ngomong tadi Pak Nur buka, sekarang udah 6 menit gitu kan. Sedangkan waktu kita slotnya cuma 1 jam. Oke, saya kasih kita lebih baik nanti materi saya kasih, terus habis ini kita lebih banyak tanya jawab, kita diskusi, kita bicara hal-hal yang sifatnya aktual. Tapi pertama prolognya dari saya, pendahuluan dari saya itu adalah bahwa kita punya aturan main, ada materi, setelah itu nanti ada ujian seperti yang disampaikan oleh aturan sekolah SPM ini. Tapi lebih banyak kita untuk acara pertemuan hari ini kita banyak diskusi atau kita muzakarah aja hari ini, tapi materi tetap saya kasih. Baik, saya kirimkan materi hari ini. Ini materinya. Nah, bicara hari ini sudah terlihat Bapak Ibu ya. Ya, jelas, Pak.
Ya, baik materinya kita bicara birokrasi pemerintahan. Tapi seperti yang saya bilang, saya kebetulan sering tandem sama Prof. Rusman Ghazali. Ya, kemarin Prof. Rusman mungkin udah masuk, udah mengajar di mata Ya, kuliah Public sudah. Policy, Ya, betul, Prof. kebijakan publik, kebijakan publik, dan eh, apa itu kebijakan publik kemarin udah disampaikan tentu. Tapi nanti sedikit prolognya saya kasih. Nah, materi kita hari ini itu tentang birokrasi pemerintahan. Le Hussein Long itu dia menggantikan yang namanya Gocoh Tong. Gocoh Tong itu menggantikan Lee Kuan Yew. Nah, sekarang Le Hussein Long ini digantikan oleh uh, uh, Lawrence Wong gitu. Itu Perdana Menteri Singapura. Nah, dia katakan hijau. Le Hussein Long ini anak dari Jangan Lee juga Kuan ya, Yew kacang hijau kacang ya. bahwa Tapi rasanya dia bukan cabai mengatakan sih. negara yang Kacang. Jadi baik kemarin banyak banget bisa makan kacang. dipelihara jika dikelola oleh pemerintahan yang baik dan pemerintah yang menjadi baik jika berada di tangan orang-orang baik gitu. Ini hampir sama dengan filosofi dari Plato, Socrates, Aristoteles gitu. Bahwa yang memimpin pemerintahan, yang memimpin negara, yang bekerja untuk negara adalah harusnya orang-orang baik. Maka mulai rekrutmen sampai pada pengembangan pegawai atau apa namanya aparat negara itu memang harus sesuai aturan yang ada gitu. Nah, itu ceritanya kenapa Singapura hingga hari ini negara yang tanda kutip ya bisa eksis gitu padahal hanya kurang lebih 6 juta jiwa, tapi Singapura menjadi negara yang menjadi surganya para kaum kapitalis yang ada di dunia ini. Nah, Clean itu covenant menurut ya, Prof. dia Clean ya. covenant ya. Lauren Wong yang sekarang dia memimpin itu Singapura ini, saya ngomong supaya ada bayangan ya memimpin negara gitu, kita ada prototipnya gitu loh. Bicara birokrasi ada prototipnya gitu. Dia mengatakan impian Anda akan menginspirasi tindakan saya. Kekhawatiran Anda akan memandu keputusan-keputusan saya. Ini tatkala kemarin dia dilantik dan dia berpidato seperti itu, tatkala kemarin ada konflik antara Gaza yang dibombardir luar biasa, dialah yang mengatakan itu. Begitu rakyatnya protes terhadap kezaliman Israel, dia mengatakan begitu. Itu namanya pemimpin gitu loh. Kembali ke awal, tapi seperti yang saya sampaikan, materi yang sebelumnya terkait dengan kebijakan publik, saya apa namanya, saya ingin menyampaikan kenapa saya ngomong itu. Ini dengan materi kita kebijakan publik dan birokrasi. Saya menyambungkan kemarin materi yang hari Sabtu Pak Prof. Rusman sampaikan karena saya menulis buku dengan beliau itu ini bertiga saya itu Prof. Sinambela, Prof. Rusman sama saya menulis buku Reformasi Pelayanan Publik. Nah, dikatakan bahwa kebijakan publik itu tidak bisa dipisahkan dengan birokrasi. Biasanya mengatakan begini, public policy atau kebijakan publik itu memutuskan, birokrasi atau aparatur negara, birokratnya itu yang menjalankan. Umumnya, penguasa politik mendelegasikan urusan-urusan perencanaan dan pelaksanaan pada birokrasi. Sedangkan penguasa politik memutuskan perhatiannya pada urusan pemilihan kebijakan. Jadi kebijakan publik itu memutuskan, birokrasi yang melaksanakan. Sederhananya begitu sebenarnya. Maka ada hubungannya nanti kalau kita bicara birokrasi terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pelayanan publik yang diberikan oleh birokrat itu sendiri. Birokrasi itu sistemnya, birokrat yang menjalankan sistem itu gitu. Maka kalau udah bicara birokrasi nanti ujung-ujungnya ini pelayanan publik gitu. Ini saya menulis buku dengan Prof. Rusman Ghazali gitu. Nah, itu prolog dari saya mengenai apa sih kebijakan publik, apa sih birokrasi, birokrasi, biro artinya ini konsep dasar ya, konsep dasarnya berarti meja kan gitu ya, birokrasi. Ini saya bicara apa namanya konsep dasar mengenai birokrasi. Berasal dari kata biro dan krati gitu.
yang berarti pemerintahan, berarti meja pemerintahan. Dulu di zaman Orde Baru selalu ada yang namanya birokrasi dan debirokratisasi. Dulu dijelaskan dulu sama Pak Harmoko kalau zaman-zaman kita masih sering mendengarkan televisi Republik Indonesia itu ada deregulasi dan debirokratisasi. D itu adalah pengurangan. Makanya debirokrasi berarti pengurangan meja-meja aturan kira-kira begitu. Regulasi itu aturan. Kan gitu. Deregulasi, debirokratisasi berarti meja-meja aturannya itu dikurangkan. Misal sederhana adalah bikin KTP. Dulu bikin KTP, RT, RW, kelurahan sampai kecamatan. Sekarang bikin RT, kalau dengan deregulasi dan debirokratisasi dikurangi mejanya, cukup Anda datang ke kelurahan, jadi langsung cetak KTP. Itu kira-kira begitu. Nggak perlu lagi surat pengantar Pak RT, Pak RW lepas di situ atau Pak Camat, tidak. Nah gitu. Jadi secara umum dapat dirumuskan bahwa birokrasi ini merupakan organisasi yang melaksanakan tata kerja yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang bertugas melaksanakan pelayanan umum tadi, public policy atau public service, serta dilaksanakan dengan sepenuhnya secara di sini sense of responsibility. Kalau kita bicara birokrasi, bayangan kita itu adalah Max Weber karena dialah yang pertama sekali mengungkapkan gagasan tentang birokrasi gitu. Nah, itu Max Weber. Makanya ada tipe-tipe birokrasi ideal menurut Max Weber. Nah, konsep birokrasi ideal menurut Max Weber ini ada 6. Nih kalau kita belajar S1 disuruh apalin ini biasanya. Cuman karena kita udah ya kita mau OSIS ya otak sisa aja seumur-umur sebegini ya apa-apa nih. Kita selintas kita ingat gitu ya. Yang pertama itu adanya prinsip-prinsip gitu kan, membidangan tugas yang jelas dengan perangkat hukum. Makanya secara dia baik legal standing maupun nomenklatur itu semuanya legal formalnya jelas. Kalau udah bicara birokrasi, semuanya aturannya resmi gitulah kira-kira. Resmi lah kalau bahasa sederhananya saya bilang begitu. Yang kedua, adanya prinsip hierarki. Hierarki itu gini, ada atasan, ada bawahan gitulah kira-kira. Ada kalau sekarang mah ada struktural, ada fungsional gitu kira-kira. Ada kepala bagian, ada kepala biro, paling bawah kepala seksi. Tapi ada fungsional sekarang di apa namanya dimaksimalkan. Makanya di era Pak Jokowi ini perubahan sistem birokrasi kita luar biasa. Terkaget-kaget orang itu gitu. Makanya mungkin karena Pak Jokowi itu out of the box ya gitu. Walaupun akhirnya saya bilang dia yang paling ngaco selama jadi presiden kalau bicara birokrasi ini ya gitu loh. Nanti dalam diskusi kita kembangkan kenapa kok saya bilang paling ngaco gitu. Adanya prinsip hierarki. Yang ketiga, manajemen apa namanya kantor modern yang di sana pada dokumen tertulis dan diarsipkan. Selalu ada arsipnya, selalu tertulis gitu, bukan katanya. Nah, yang keempat adanya tugas didasarkan pada spesialisasi, ada keahlian sehingga orang itu dididik. Makanya begitu dia masuk birokrasi itu biasanya ada yang namanya mulai dari rekrutmen, ada prajabatan, ada pembinaan, ada pengembangan promosi pegawai. Itu biasanya itu begitu. Yang keenam, pekerja bekerja dalam kapasitas penuh. Dia bekerja dalam kapasitas penuh. Kalau sekarang ada kompensasinya kalau bekerja dalam kapasitas penuh dan namanya tunjangan kinerja gitu. Yang terakhir, setiap aparat harus mempelajari undang-undang dan memahaminya. Ini secara legal formalnya itu konsep ideal birokrasi menurut Max Weber ya, gitu loh. Pokoknya kalau udah bicara birokrasi nggak pernah lepas dari konsep Weberian. Kalau politik tentu ada Gabriel Almond, ada David Ebter, ya kan, dan seterusnya gitu. Nabi politik itu begitu. Kalau nabinya birokrasi bahasanya gitu bukannya nabi. Apa itu adalah Weber, Max Weber. Kalau sekarang Den Haag yang terbaru gitu kan.
Nah, itu kira-kira apa namanya konsep dasar, konsep awal tentang birokrasi. Jadi sederhana, gampang dipahami, birokrasi adalah meja aturan yang dijalankan oleh aparatur negara gitu loh. Tentu aparatur negara itu ada dua, bicara sipil dan militer. Kalau sipil itu apa namanya ASN yang sekarang kita dengar, kalau dulu adalah PNS, kalau militer tentu eh, tentara gitu. Itu materi hari ini. Terus yang jadi masalah, ya, birokrasi gagal, nggak bisa berjalan yang sangat ideal ini, yang akhirnya birokrasi bisa menyebabkan kegagalan, kebangkrutan birokrasi. Nih, birokrasi yang lamban, tidak efisien, ya, impersonal, tidak mampu menjawab tuntutan masyarakat yang terus berkembang dan sangat kompleks sekarang ini, itu bisa menyebabkan kegagalan. Kegagalan siapa? Kegagalan pemerintah. Nah, ini kita masuk nih, makanya benar nomenklatur judul mata kuliah ini. Birokrasi dan pemerintahan, birokrasi pemerintahan, bukan birokrasi pemerintah. Beda nomenklatur pemerintah dan pemerintahan. Kalau pemerintah itu konsepnya luas. Ada eksekutif sebagai pemerintahan, ada legislatif, ada yudikatif. Itu kalau pemerintah dia. Tapi kalau pemerintahan itu hanya eksekutif. Dalam hal ini adalah presiden, struktur yang paling tertinggi, sampai struktur yang paling rendah adalah kelurahan secara formal. Sekarang sudah masuk di undang-undang terbaru, ya RT, RW masuk tuh. Gitu. Itu pemerintahan, hanya eksekutif. Kalau legislatif, yudikatif, itu pemerintah. Jadi secara umum pemerintah itu adalah ada eksekutif, trias politikal gitu kira-kira. Tapi kalau pemerintahan hanya eksekutif. Makanya judulnya mata kuliah ini benar, birokrasi pemerintahan. Bukan birokrasi pemerintah, birokrasi pemerintahan. Nah, kalau apa namanya pemerintahan ini bangkrut nih, pemerintah bangkrut nih, gitu, birokrasinya bangkrut, banyak di beberapa negara sekarang termasuk Amerika hari ini. Kenapa akhirnya Amerika tanda kutip menyetujui menyerbu Iran hari ini, gitu, Israel menyerbu, itu akibat dari kegagalan Donald Trump gitu loh dalam membangun sistem birokrasi yang bagus sehingga sebetulnya Amerika sekarang udah menjadi negara yang bangkrut. Makanya dia shutdown, dia nggak ada pilihan, bisa terkena impeachment, bisa termasuk hari ini liquid, Netanyahu apa segala macam, nggak ada pilihannya untuk mengalihkan diffuse support, pengalihan isu, pengalihan permasalahan dari masalah internal dalam negerinya sendiri. Akhirnya dia menyerang Iran itu. Nah, itu kalau kita bicara konteks politik itu. Cuman kita nggak pembahasan ke situ. Nah, itu kira-kira apa yang terjadi nanti bisa mengalami kegagalan pemerintah. Itu. Ini yang sekarang kita lihat kegagalan pemerintah itu banyak aspek. Yang pertama adalah kegagalan informasi. Yang kedua adalah, ini kalau saya mau jelasin panjang lebar ya, tapi sekilas aja nih, ternyata waktu udah mau 20 menit. Aduh. Kegagalan efek samping yang sangat kompleks, yang sangat rumit ini kalau dijelaskan bicara teori politik global ini panjang kita nanti. Teori kedua yang terbaik, second best policy itu ada kegagalan implementasi, ada kegagalan motivasi, pemburu rente, termasuk di dalamnya itu banyak sekali itu pemburu rente itu. Gitu. Ini juga bisa menyebabkan kegagalan pemerintah. Pemburu rente itu yang sekarang kalau di Amerika, kenapa misalnya Elon Musk berpisah dengan Donald Trump gitu ya. Karena sudah tidak menguntungkan secara ekonomi begitu dia bergabung, Tesla mengalami keluar apa kerugian luar biasa ternyata juga gitu. Nah, itu diskusi kita panjang mengenai birokrasi sekilas ya, prolog tentang birokrasi. Akhirnya nggak ada pilihan, birokrasi itu ada buku yang terbaru yang bisa menjelaskan itu. David Osborne sudah menjelaskan beberapa apa namanya ya tahun yang lalu bahwa birokrasi itu sebuah kegagalan pemerintah, maka harus ada yang namanya dipangkas. Dipangkas, Indonesia sudah sebetulnya melakukan deregulasi, cuman Indonesia tidak konsisten. Gitu.
dirubah terus birokrasi kita, tapi tetap aja kinerja birokrasi sampai hari ini termasuk yang membebani, yang tidak membawa apa ya, kemanfaatan luar biasa ya, yang seharusnya agent of change gitu ya, agen perubahan, tetapi birokrasi kita malah menjadi agen pembebanan lah kira-kira begitu. Karena anggaran APBN kita, kalau ngeliat postur APBN kita, digunakan lebih banyak untuk biaya pegawainya gitu. Nah, David Osborne sudah bilang gitu beberapa tahun yang lalu, bagaimana misalnya birokrasi harus dipangkas sedemikian rupa gitu loh. Dirubah mindsetnya gitu, dirubah cara berpikirnya, strukturnya. Makanya kalau kita bicara birokrasi itu ada dua, ada struktur, ada kultur. Strukturnya dirubah, kulturnya insya Allah dia berubah. Yang jadi masalah kita di Indonesia itu bicara bukan cuma struktur. Di Indonesia itu teori yang berkembang adalah teorinya apa namanya, kok jadi saya lupa. Teori Parkinson. Teori Parkinson itu dia kayak struktur miskin fungsi gitu loh. Yang harusnya dirubah menjadi kayak apa namanya, miskin struktur kaya fungsi. Kalau sekarang yang terjadi adalah kayak struktur miskin fungsi gitu. Yang benar ya miskin apa namanya, struktur kayak fungsi itu yang benar gitu. Kayak orang Parkinson itu kan tremor, dia itu mengalami akibat badan yang besar. Nah, birokrasi kita itu gitu. Badannya besar sehingga mengalami kelambatan bergerak, terus apa nggak beradaptasi dengan situasi kekinian gitu. Nah, itu sehingga kalau kita lihat di sini ada beberapa sumber kegagalan birokrasi, birokrasi nggak bisa berjalan. Ini panjang juga, tapi sekilas aja gitu, nanti materinya saya berikan. Yang pertama adalah yang terkait dengan masalah demokrasi. Apa hubungannya birokrasi dengan demokrasi kan gitu ya. Di sini yang pertama adalah paradox of voting. Birokrasi sering terganggu dengan masalah pemilihan voters kita nih. Voting, apa sih maksudnya pemilu gitu ya. Baru 5 tahun berubah aturan, baru 5 tahun terus aja, apa namanya, ganti gonta-ganti gitu dan seterusnya itu. Nah, birokrasi menjadi terganggu dengan adanya siklus pemilu itu gitu loh. Contohnya sederhana, sekarang 2025 struktur birokrasi mengalami perubahan yang luar biasa karena ada perubahan departemen, ada perubahan kelembagaan, ada perubahan apa namanya pejabat-pejabat negara dan seterusnya. Bahkan ada di misalnya departemen luar negeri yang sekarang ada wakil menterinya dua, itu ternyata memilih dirjen, memilih staf, memilih apa itu mengalami luar biasa itu. Bahkan ada yang sekarang jabatan-jabatan yang belum bisa diisi karena birokrasi nggak sembarangan mengisi jabatan. Dia harus sesuai dengan apa namanya prasyarat tertentu gitu. Nah, itu akibat pemilu misalnya gitu, pada voting. Yang kedua, ini pengaruh dari kelompok penekan atau pemburu rente. Teorinya namanya rent seeking, pemburu rente. Apa itu? Mitra biasanya pejabat-pejabat yang baru duduk tadi, itu biasanya dia nggak berdiri sekedar menjabat. Tapi dia mempunyai orang-orang, tanda kutip, atau dianya sendiri yang ikut mengambil keuntungan dari jabatannya itu. Misalnya, eh, dia mengambil kontrak-kontrak kegiatan misalnya pekerjaan gitu, atau mitranya begitu, atau bikin apa namanya perusahaan-perusahaannya begitu dan seterusnya yang mengambil keuntungan dari jabatannya itu. Misalnya wali kota gitu terpilih pasti gitu, saya di Depok tuh mudah-mudahan nggak ada pendukung wali kota ya. MBG apa segala macam udah mulai diambil tuh sama sama mereka itu untuk membayar utang pemilu pilkada kemarin gitu. Nah, itu contohnya pemburu rente itu gitu loh. Apakah dia mempunyai kapasitas untuk melakukan kegiatan proyek itu atau tidak, itu nomor yang kesekian. Yang ketiga adalah daerah pemilihan. Daerah pemilihan itu maksudnya begini. Misalnya kayak Aceh hari ini, itu pasti tanda kutip tidak mendukung partai pemerintah. Itu. Maka itu jadi masalah dalam proses pembangunan. Aceh sampai sekarang menarik itu dibahas sebetulnya karena daerah yang luar biasa kayanya secara sumber daya alam dan seterusnya, tapi termasuk daerah yang tertinggal dalam proses pembangunannya. Nah, itu karena dia dianggap bukan mendukung pemerintah. Nah, kasus kemarin yang 4 pulau yang lagi menarik, yang ramai juga itu kan menarik kan gitu ya.
Kenapa kok undang-undang dikalahkan oleh peraturan menteri misalnya 4 pulau itu? Nah itu karena begitu memang bikin marah orang Aceh. Makanya kalau orang Aceh marah ya harus wajib gitu loh. Kenapa? Karena tadi memang gitu. Apalagi bicara ekonomi dan seterusnya. Yang keempat adalah siklus pemilu. Pemilu ini buat birokrasi tidak menguntungkan karena terlalu cepat. Baru 1 tahun persiapan apa namanya kepegawaian segala macam. Di tahun ketiga, tahun keempat udah ada lagi perubahan. Kenapa konstelasi? Karena biasanya pejabat-pejabat yang loyal, yang sama bupati, yang sama wali kota, yang sama menteri dan seterusnya udah mulai perubahan-perubahan gitu tuh. Itu akibat pemilu. Presidennya juga sama begitu. Di tahun pertama baru konsolidasi, tahun kedua kerja, ketiga, tahun keempat udah mulai lagi. Bukannya konsolidasi apa birokrasi apa segala pekerjaan, tetapi konsolidasi untuk memenangkan kontestasi selanjutnya gitu loh. Jangan itu sekarang aja Prabowo udah bilang 2029 menyalurkan diri padahal belum selesai. Masih jauh gitu. Nah, itu kira-kira. Nah, seperti itu. Akhirnya, ini yang berkaitan dengan suplai birokratik itu maksudnya adalah kesulitan menilai output. Itu birokrasi itu sulit dinilai outputnya. Kenapa begitu? Karena birokrasi itu tanda kutip ya, begitu dia masuk gitu, enak banget dia. Dia itu apa namanya ya? Apa nggak pernah terukur gitu loh. Beda sama swasta misalnya kalau kerja di bank. Kerja di bank dalam waktu misalnya 5 menit berapa customer yang dilayani. Itu terukur sekali. Kalau di birokrasi itu tidak. Begitu Anda kerja di kelurahan, di kecamatan, di departemen, itu maaf-maaf, makanya banyak orang yang banyak main catur, banyak orang main game, dan segala macamnya gitu loh. Ada Pak sekarang namanya penilaian kinerja, ada KPI-nya, ada apa segala macamnya. Enggak, itu apa namanya? Itu normatif banget gitu loh. Kalau dosen misalnya saya PNS, kebetulan saya dosen PNS, ASN saya, itu ada namanya beban kinerja dosen. Enggak juga itu, enggak sesuai juga gitu loh. Saya melihat sangat apa ya manipulatif juga gitu loh. Nah itu susah gitu, makanya enggak efisien, apalagi dengan sekarang semakin nggak jelas gitu. Karena anggaran yang terbatas makin parah sekarang gitu loh. Kita kalau menilai outputnya gitu loh. Terus terbatasnya kompetisi. Ya, begitu udah masuk Anda jadi birokrat, kompetisi sudah tidak ada. Yang banyak terjadian adalah KKN. Gitu. Masuk ke birokrasi, kebanyakan adalah KKN naik jabatan karena patron and client kita bahas kalau di sosiologi gitu ya. Anda pilih benar memilih apa namanya patron, sukses Anda. Gagal dalam memilih patron kalau di birokrasi bisa tanda kutip ya kita nggak berkembang karir kita gitu. Nah yang ketiga ini proteksi jasa PNS gitu loh, proteksi jasa ASN gitu, proteksi jasa pegawai. Misalnya begini, KTP yang berhak mengeluarkan adalah tadi kelurahan. Apapun kinerja kelurahan kita nggak bisa komplain, kita nggak bisa lagi misalnya udah bikin KTP di kantor lain aja nggak bisa gitu loh. Harus kelurahan. Anda suka tidak suka bikin SIM nggak ada pilihan lain harus di mana di kantor kepolisian gitu. Anda suka tidak suka bayar pajak gitu nggak ada pilihan lain harus datang ke kantor pajak. Itu yang masuk dalam proteksi jasa PNS atau birokrasi itu tuh begitu gitu. Itu yang menyebabkan kegagalan birokrasi yang sampai sekarang. Makanya harusnya dilakukan transformasi ini. Bagaimana misalnya pekerjaan birokrasi itu dirubah dengan cara eh, entrepreneur masuk ke dalam transformasi public sector. Itu juga David Osborne menulis. Makanya saya bilang kalau sekarang birokrasi lebih banyak dikembangkan oleh David Osborne dan Ted Kessler gitu. Nah, sehingga yang mulai tahun 95 Amerika gitu dia mengembangkan ini mengusahakan birokrasi. Ini bukunya juga sampai sekarang masih masih apa namanya? Masih banyak digunakan. Nah, di Jakarta mulai Pak Sutioso ini dia membuat apa semacam pilot project ada beberapa dinas yang mengembangkan reinventing government ini di pemerintahan Pemda DKI. Pemda DKI yang pertama ini melakukan apa reinventing government, mentransformasi
semangat wirausaha ke dalam sektor publik, di mana saat itu ada 24 satuan kerja, satker, kalau nggak salah dihabisin strukturnya, di apa namanya, dipangkas gitu karena teori-teori Parkinson tadi gitu. Eh, Dia gabung-gabung, dia lebih efisiensikan sehingga kalau nggak salah hanya menjadi 4 kepala dinas saat itu. Tapi itu ada di bukunya yang tadi reformasi pelayanan publik itu, gitu. Di mana wajib saat itu ada pemerintah Pemda DKI mengembangkan pelayanan yang berdasarkan Patricia Patton itu 4P. Ada positif, ada progresif, ada proaktif, ada passionate gitu tuh. Itu nanti kita bisa diskusi tuh dengan bukunya, Patria Patricia Paten itu, Patricia Paten itu, bahwa Pemda DKI sekarang harus 3S, sapa, senyum itu kan, santun kalau nggak salah. Itu di birokrasi kita, di Jakarta itu begitu. Nah, apa sih reinventing government ini banyak nih ide-ide pokoknya nih. Gitu, bahwa meningkatkan efektivitas pemerintah dengan mengembangkan pendekatan customer oriented. Bahwa masyarakat itu dianggap sebagai customer, sebagai pelanggan, bukan sebagai ancaman. Kok bisa sebagai ancaman? Iya, nanti kita bicara mungkin di minggu kedua sejarah birokrasi di Indonesia ya, gitu. Dulu masyarakat itu dianggap ancaman gitu loh. Kalau sekarang ada perubahan, masyarakat dianggap customer, dianggap raja gitu. Bebaskan aparatur publik dari beban red tape. Nanti kita baca juga tuh apa tuh red tape. Ini mah prolog aja, nanti kita bahas gitu loh. Bahwa apakah administrasi itu model repenting government terdiri dari 3D itu delegate, desentralisasi, dan deregulate. Ini prolog dari saya untuk kita diskusi gitu. Ntar kita diskusi. Nah, intinya bahwa semangat menata ulang kembali sistem pemerintahan yang selama ini berjalan dan melakukan transformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik. Birokrasi bahwa harus mengenal sektor publik. Ini dikembangkan teori birokrasi yang terbaru. Ini prolog ya, nanti eh, nalog baru epilog gitu lah. Ini baru prolog dari saya. Baru pendahuluan, setelah itu kita analisis, setelah itu baru kita tutup. Eh, Nah, ini mulai Bill Clinton nih, gitu loh. Itu kira-kira materi dari saya yang udah 35 menit, nggak kerasa. Kita diskusi atau yang ada mau bertanya 5 menit, apa 25 menit. Kalau ya kita lihat aja nanti teknisnya, kalau nggak nanti materi masih tetap saya berikan. Saya rasa itu prolog dari saya. Sebelum kita ada yang mau bertanya atau ada yang menambahkan, saya kembalikan ke moderator Pak Nur ya. Saya silakan Pak Nur. Baik, Pak Dr. Saifuddin, subhanallah. Ini materi pencerahan dari Pak Dr. Saifuddin semakin melengkapi bekal Bapak Ibu sekalian dalam memahami teori birokrasi. Mungkin sedikit saya rangkum sedikit, Prof, terkait pertama, kenapa ya Singapura yang negara kecil tanpa sumber daya alam bisa menjadi per kapita tertinggi, hampir tertinggi dunia, $26.000 kalau nggak salah itu beberapa tahun yang lalu. Nah, saya dapat ini dari waktu tahun 1967, Prof, ketika membahas mata kuliah politik pemerintahan Asia Tenggara. Kenapa Singapura? Pertama karena magic market dari embargo minyak Timur Tengah tahun 73, dananya mengalir ke Singapura gitu. Yang kedua Chinese culture, karena memang budaya Cina yang bagus, gesit. Dan yang ketiga tadi yang Prof sampaikan adalah clean governance gitu. Itu yang mungkin catatan untuk Singapura. Yang kedua apa namanya, tadi kaitan dengan Max Weber ya, itu teori Max Weber dan bisa dikuasai oleh Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga itu DKI. DKI ini kaitannya dengan Anies, itu ada cara pengambilan keputusan, Prof. Salah satunya selain visi keadilan dan kesetaraan itu basis sains gitu. Jadi Anies di 4 tahapan itu ketika mengambil kebijakan memasukkan basis sains, kalau nggak salah di poin ketiga atau keempat itu, Prof. Ya, yang terakhir undang-undang, baru undang-undang. Kalau Mulyono beda di Kadali aturannya dulu, baru dicari celah gitu. Kalau Anies beda, undang-undang di kebelakangan gitu, di yang terakhir gitu ya. Mungkin tadi kaitannya dengan birokrasi Jakarta itu mungkin Prof bisa jelaskan lebih dalam gitu ya.
tahapan mengambil kebijakan terkait birokrasi. Baik, Prof. Ini ada, wah, subhanallah, luar biasa pembukaan pertanyaan langsung banyak, Prof. Nah, ada 4 ya, berarti ini menandakan antusias peserta sekolah politik Masmi, Prof. Ya. Yang pertama, saya ini langganan bertanya nih. Subhanallah nih. Yang Pak Agustani, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Afifuddin, itu sepertinya sangat menguasai materi ini, dan saya lihat materinya sistematis dan memang idealnya begitu Pak kalau saya lihat. Tapi kalau kita lihat lapangan seperti yang Bapak bilang tadi, memang kontradiksi Pak. Apalagi di zaman Jokowi kemarin tuh, ya kan, banyak birokrasi yang nggak beres gitu Pak. Nah, ini adalah salah satu yang sekarang rame dibicarakan di medsos itu, dan sekarang masih berjalan itu kesalahan Pak, kompetensi Pak. Jokowi itu kan tidak punya kompetensi, ya kan? Kita ngerti itu. Kalau ya, saya penggemar apa tuh Rocky Gerung gitu, dia bilang dungu ya. Jadi dalam politik kan Rocky Gerung tidak salah dia mengatakan dungu. Yang dia kritikin kan masalah kebijakan, bukan masalah Jokowinya gitu. Makanya dia bebas ngomong apa aja bebas. Hah? Ya, bukan masalah privasi, bukan masalah privasi Jokowi. Apa itu? Ya, betul. Oke, lebih jelas, lebih singkat Pak Agustani. Ya, jadi intinya saya melihat ini di Indonesia ini birokrasinya nggak berjalan dengan baik seperti yang Bapak bilang tadi itu. Nah, tidak kita bedakan dengan Singapura. Kenapa? Karena ini kembali ke moral kita, Pak. Moral orang Indonesia ini ya, dia beragama tapi ya agama nggak dipraktekkan gitu. Banyak orang munafik gitu jadi Pak. Jadi seperti saya mengalami sendiri nih masalah kartu lansia sampai sekarang saya udah berapa tahun nggak jadi heran saya itu kenapa yang lain bulan udah selesai. Jadi Agustani. Ya udah intinya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua Pak Yosef Fardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan masalah Parkinson itu Pak, bagaimana Ya. tanya dengan kondisi sekarang, apakah jalan apa sebaliknya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ketiga Pak Mas Rohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Dokter. Saya punya pengalaman ya, memang apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Saifuddin tadi, memang birokrasi kita mungkin terkenal dengan birokrasi 1000 meja ya. Saya pernah punya urusan untuk meminta surat rekomendasi lah ya, rekomendasi pendirian sebuah sekolah begitu ke Bupati waktu itu luar biasa. Terus berkali-kali masih di meja ini, di meja itu begitu. Terus saya ngurus lagi, datang lagi, itu katanya pejabatnya lagi keluar main olahraga atau apa begitu. Saya ngurus lagi, katanya pejabatnya lagi meresmikan apa dan seterusnya begitu. Akhirnya ya udah, sudah setengah putus asa begitu. Nah itu tiba-tiba suatu saat saya inilah ya ditanya oleh seorang begitu, ada apa katanya, ini saya punya urusan apa, jadi ini saya cerita aja sedikit ya, mau urusan ini, mau ngurus surat rekomendasi untuk pendirian MTS begitu, kemana, ke Bupati, terus ya sampai sekarang udah nggak ada kejelasannya, apa yang diminta, pendirian begitu. Akhirnya ya udah kalau begitu apa nama sekolahnya begitu kan, udah begitu tuh ya udah kamu tunggu aja. Nggak lama setelah itu ternyata saya suatu sore ditelepon gitu, apa benar ini Pak Mas Ruhan? Iya betul, ini saya dari Sekda Bupati, mohon suratnya diambil. Jadi artinya
setelah proses dari bawah itu saya bersusah payah, bahkan sudah putus asa, tiba-tiba setelah ada hubungan, walaupun itu nggak sengaja begitu ya, ada yang menghubungkan langsung dengan mungkin bupatinya atau siapa begitu, saya yang justru mendapatkan pelayanan yang secara tiba-tiba begitu. Jadi memang betul bahwa birokrasi kita itu sangat mungkin sangat besar begitu ya prosesnya, birokrasinya itu panjang, sehingga mungkin perlu seperti apa saran dari Pak Dokter ini? Apakah ada debirokratisasi secara besar-besaran supaya efektif? Saya juga punya pengalaman. Saat ini saya juga sedang mengurus surat rekomendasi lagi, cuma 1 lembar. Itu pun sudah 4 bulan belum keluar. Padahal cuma surat rekomendasi pendirian lembaga sertifikasi, Pak, ke Kemenaker. Sampai sekarang masih di pingpong, begitu. Mungkin saya nggak tahu ini bagaimana caranya saya menembus orang atas supaya seperti tadi itu ke bupati tadi gitu. Tiba-tiba setelah bupati malah saya sendiri yang dapat pelayanan yang secara nggak sengaja begitu. Kurang lebih itu, jadi saya minta bagaimana supaya ini, karena saya sampai saat ini pun saya mengalami itu gitu. Saya tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya, padahal saya cuma minta selembar surat rekomendasi begitu. Bagaimana supaya efektif. Kurang lebih itu. Terima kasih Profesor, terima kasih Pak Dokter, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang terakhir Pak Banwar. Ya. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada satu anekdote apa namanya itu, prinsip begini. Dalam satu organisasi yang kecil tapi tertata dengan rapi, maka bisa dapat mengalahkan organisasi yang besar tapi tidak tertata secara rapi. Apa yang dijelaskan oleh tadi Pak Prof tadi tentang birokrasi ini, oleh yang saya ikuti tadi, itu kayaknya orang baik dalam satu kepemimpinan akan melahirkan birokrasi yang rapi. Dan birokrasi yang rapi akan menjadi nilai terbesar di dalam kerapian, keberhasilan daripada satu negara atau satu kepemimpinan. Ini Pak, kalau saya mau melihat dari apa yang dibicarakan oleh Bapak ini, kemarin ya kita banyak masih mengambil pengalaman kepemimpinan yang beberapa kepemimpinan presiden yang kemarin, salah satu adalah Presiden Jokowi. Ini kan membuat satu birokrasi yang memang amburadul. Artinya birokrasi dipandang dalam sudut pandangan kaum bukan intelek tapi kaum bawahan, kaum primordial itu menganggap bahwa ya apa yang dibuat oleh Jokowi itu adalah jempolan. Tapi kalau dipandang dari sudut pandangan orang atas secara ilmiah itu kan tidak jempolan. Kenapa? Kalau dipandang dari sisi birokrasi, masa seorang pemimpin dia harus turun belusukan, atau seorang pemimpin langsung turun bekerja membagi bansos dan sebagainya. Ini pimpinan pusat presiden loh, itu yang disebut tadi Bapak tadi eksekutif tadi. Peran eksekutif itu bukan cara begitu. Pemimpin itu kan dia secara birokrasi dia hanya memberi kebijakan apa yang dijelaskan oleh Bapak tadi, maka birokrasi itu akan dijalankan, menjalankan keputusan tadi lewat pejabat yang berwenang kan. Nah, berarti kan presiden tidak perlu harus turun jatalan dan kayak gitu. Nah, ini saya mau tanya kepada Bapak, sistem yang dijalankan oleh Bapak Jokowi ini yang begitu aneh ini, kira-kira ini disebut apa, birokrasi apa nih Pak? Coba Bapak jelaskan ini. Saya nggak ngerti, kayaknya seluruh rakyat Indonesia nggak ngerti ini. Ini tidak masuk di dalam satu teori yang saya belajar. Ini entah teori tentang kepemimpinan ini tidak ada saya belajar kan. Belusukan dan sebagainya ini kan tidak ada nih. Kalau dilihat dari apa yang di hierarki daripada birokrasi. Pertanyaannya Pak Banwar, pertanyaannya. Ya. Jadi pertanyaan itu apa yang dilaksanakan oleh Jokowi kemarin itu, yang turun langsung belusukan dan sebagainya, ya kan? Dia kayak tidak percaya kepada
pejabat-pejabat yang harus diwewenang yang harus bekerja, tapi dia mau turun langsung seperti dia membagi pansus langsung dari di depannya apa kantor kepresidenan dia itu disebut apa birokrasi apa Bapak tolong jelaskan dulu Pak, karena ini Oke. racu banget kalau dilihat dari secara ilmiah. Oke, terima kasih Baik. banyak Pak. Ya, Pak Anwar, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kontradiksi di pemerintahan Jokowi banyak sekali. Mungkin bisa diurai kaitannya dengan Omnibus Law, kaitannya dengan kunjungan lapangan, kaitannya dengan peresmian proyek-proyek. Nah, itu mungkin Prof bisa menjelaskan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih yang saya hormati moderator Pak Nur, bapak-bapak yang bertanya. Yang pertama dari Pak Agus ya, yang terkait dengan masalah perilaku atau kompetensi di birokrasi kita. Kalau berdasarkan konsep birokrasi awal yang dikembangkan oleh Max Weber tadi, itu adalah konsep birokrasi ideal. Yang salah satunya adalah terspesialisasi pada bidang tugas. Artinya, kalau dia terspesialisasi, dia fokus pada bidangnya sehingga dia menguasai. Orang yang menguasai berarti orang yang mempunyai keahlian. Nah, keahlian itu sering kita bilang namanya kompetensi skill. Baik soft skill maupun hard skill kan gitu ya. Nah, itu proses panjang. Maka secara teoritis kalau bicara birokrasi itu mulai dari proses rekrutmen seperti tadi saya bilang sampai pada proses pengembangan pegawainya itu harus sesuai dengan aturan baik juklak, petunjuk pelaksanaan maupun juknis dan seterusnya. Nah, itu yang sampai hari ini kita melalui masih proses, Pak. Pertanyaannya Pak Agus itu. Kalau kita secara teori itu kan ada dua, ada struktur, ada kultur. Nah, strukturnya sudah dibikin sedemikian rupa, kulturnya, nah ini yang belum adaptasi dengan struktur. Kultur itu terkait dengan perilaku birokrasi, gitu. Di Indonesia memang ini saya kalau kita kuliah tatap muka saya mau ngasih data yang banyak sih sebenarnya terkait dengan ini semua ya. Contoh-contoh bagaimana bahwa setiap departemen seperti apa perilakunya, indeks korupsinya seperti apa, kompetensinya seperti apa. Saya itu kalau kuliah online onset itu bisa bisa kasih data itu tuh kita bisa bicara diskusi. Tapi yang pasti Pak, ini jauh dari harapan, jauh dari kenyataan. Itu nanti berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Masukan misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan nanti selanjutnya itu pasti itu gitu. Bahwa di kita gitu mau bicara kompetensi jauh mulai sekarang Pak. Sebetulnya Pak SBY sebetulnya tahun 2025 awal itu dia melakukan penataan rekrutmen awal di mana waktu itu birokrasi dites barang secara nasional pada semua departemen dan lembaga. Tesnya waktu itu menggunakan sistem CAT gitu ya. CAT itu yang sekarang menggunakan sistem computerized ya. Bisa langsung terlihat hasilnya gitu sehingga baik tes kemampuan kompetensi dasarnya itu terlihat semuanya. Nah, cuma setelah itu memang nggak dijalankan lagi sehingga awalnya kita reformasi berharap sama Presiden Pak SBY saat itu terus tidak terlaksana lebih parah dengan sistem apalagi yang sekarang nih gitu loh. Pak Jokowi sebetulnya di awal-awal juga sudah, cuma memang konsistensi. Di saat Kahayang Ayu itu tes menjadi ASN saat itu tidak lulus Pak Kahayang Ayu itu. Gitu padahal dia sendiri kan waktu itu lulusan Universitas 11 Maret dianggap universitas yang bagus. Oh, waktu itu ada harapan, oh iya Pak Jokowi mulai melakukan apa ya penataan birokrasi lebih baik karena anak sendiri nggak tes masuk ASN saat itu. Tapi ternyata juga nggak konsisten juga gitu loh. Bahkan lebih gila dari itu gitu loh. Lebih gila dari itu artinya eh, ternyata Gibran apa segala macam bukan nggak tes nggak masuk ASN malah dijadiin wali kotanya kan gitu kan gila. Nah itu Pak, jadi memang kalau ngeliat fakta empiris hari ini, ya kita masih tanda kutip ya, masih belum bisa berharap dengan birokrasi yang ada sekarang ini. Jauh Pak dari perilaku kompetensi. Padahal kompetensi itu terkait dengan kinerja. Nah, yang sisi lain apa namanya
tunjangan kinerjanya sudah diberikan sekarang tuh Pak. Makanya kalau Bapak kerja di Jakarta itu enak banget itu gitu loh. Take home pay rata-rata pegawai yang paling rendah saja itu rata-rata 10 juta tuh Pak gitu loh. Take home pay gitu loh. Bukan cuma itu. Yang perbantuan juga kayak perbuat masjid itu di Jakarta UMR ya dikasih gaji itu gitu. Nah itu Pak, padahal kompetensinya keahliannya itu jauh dari harapan gitu. Itu pertanyaan dari Pak Agus tuh. Faktanya begitu. Ya suka nggak suka kita nerima kenyataan itu. Suka nggak suka. Nah, terus teorinya bagaimana? Ya teorinya mah tetap teori kan gitu ya. Praktek di lapangan lain lagi kasusnya gitu loh. Ya gitu. Makanya saya juga menarik tuh kemarin waktu Yahya Waloni meninggal ada videonya. Dia bilang saya pengen cepet-cepet meninggal karena kagak suka, udah sangat benci melihat perilaku orang Islam yang munafik yang apa segala macam. Saya semalam merenung, iya juga ya Ustaz Yahya Waloni. Karena gitu Pak, antara ajaran sama praktek itu jauh gitu loh Pak. Antara teori sama praktek juga jauh. Indonesia mau bicara birokrasi, prakteknya begitu, kenyataannya begitu gitu. Saya sendiri juga merasakan itu. Saya ASN, saya pegawai negeri saya gitu. Saya lihat, oh iya ya di birokrasi gitu ya gitu loh. Ya memang begitu gitu loh. Susah Pak, dan proses panjang. Tapi kita nggak boleh, kalau Islam itu nggak boleh pesimis ya, harus optimis gitu ya. Ya mudah-mudahan ada apa ya, ada harapan ke depan ya gitu loh. Di saat orang mulai membangun kesadaran bersama gitu. Nah, itu bagus. Nah, itu Pak. Tambahan sedikit, tambahan Ya, sedikit Pak. Itu ya. yang masalah munafik itu, saya kan ngirim itu Pak, ada postingan itu di partai, grup Partai Masumi. eh, Saya sempat juga diberi masukan oleh Pak admin Armas. Kan mm-mm, saya koreksi, saya kan kasih komentar Pak. Saya balas, saya kirim lagi itu videonya sama yang PKS itu Pak. Kan mm. saya beri komentar, ada hadis Nabi mengatakan cinta dunia takut mati. Nah, saya kan saya sih bukan tidak membela Islam. Tapi kalau saya sih prinsipnya kalau salah salah, benar-benar. Tapi kalau Pak Anen kan dia berprinsip janganlah kita apa namanya agak melembek gitu. Kalau saya lihat di grup itu, jadi seakan-akan kalau saya tidak Pak. Kalau salah salah, benar-benar. Kan PKS sekarang walaupun Islam, saya membenci PKS. Keluarga saya banyak PKS. Tapi banyak munafik gitu loh. Banyak orang-orangnya yang kalau kita lihat di kenyataannya Pak, yang mobilnya, yang rumahnya, dia tidak mikirin rakyat. Jadi saya nggak setuju dengan maaf dengan Pak Anin, kita harus apa, iya, kalau kan kuliah hak walau karena mulan, kata Nabi kan. Pak, saya putus saja. Kalau internal nanti aja Pak. Ini saran saya. Oke, terima kasih Pak. Baik, Pelajaran aja. Iya, iya, Fani, iya, biar iya. silakan dulu ya. Oke, silakan lanjutkan Pak. Ya, ya, terima kasih Pak Agus. Ya, yang pasti memang tadi penyakit wahan itu yang sebab sumber utamanya ya. Cinta dunia takut mati Nabi. Bahkan Nabi sudah memprediksi itu kan gitu jauh-jauh hari. Tinggal sekarang kita bijak saja menghadapi situasi kondisi kekinian ya. Supaya yang paling penting dari semua apapun kegiatan kita yang paling penting adalah ukhuwahan gitu ya. Itu aja kita itu Pak Agus, makanya saya agak tergelitik dengan bukan Pak Ustadz Yahya Waloni. Saya perhatiin iya juga sih, saya anu aja apa ya, otokritik sama diri saya gitu, termasuk saya gitu. Saya nggak menunjuk seseorang siapa, sifat nifak itu ada, saya menunjuk pada diri saya aja, saya pikir begitu saya gitu loh. Nah, itu saya memahami lah, walaupun saya bilang tadi teman-teman di partai lain yang saya bilang Islam jargonnya itu, tapi prakteknya tadi itu bukan cuma ya, partai semuanya lah, semua sisi-sisi kehidupan gitu Pak, semua sisi kehidupan gitu. Nah, itu yang pertama dari Pak Agus ya. Ya, yang kedua Pak Yose ya, ya kan, bahwa Pak Yose tadi yang terkait dengan apa jawabannya Pak Nur? Teori Parkinson apa ya Oh ya, tadi? teori Parkinson. Ya, teori Parkinson itu kan teori Parkinson itu adalah sebuah penyakit sebenarnya, Pak. Nanti kita mau bicara panjang lebar di sesi selanjutnya tentang patologi birokrasi, tentang penyakit birokrasi. Salah satu penyakit birokrasi itu adalah Parkinson. Apa itu Parkinson? Kalau di dunia kesehatan tahu itu Parkinson, penyakit yang disebabkan oleh terlalu badan yang gemuk itu sehingga dia nggak jatuh stroke,
tapi mengalami tremor tuh Pak, goyang-goyang tuh Pak, gitu ya. Kayak Muhammad Ali lah. Nah itu dia kena penyakit Parkinson tuh Pak Muhammad Ali, almarhum, petinju legendaris. Nah itu Parkinson dia, goyang-goyang tuh badannya, jalan susah, lambat. Nah birokrasi yang terkena penyakit Parkinson itu begitu, terlalu berat, terlalu strukturnya besar, jalannya lambat, nggak efisien, sangat prosedural gitu kan, inefisiensi, biayanya besar, berbelit-belit, dan seterusnya lah pokoknya gitu. Nah itu teori Parkinson yang sekarang terjadi gitu. Itu banyak Prabowo sekarang melakukan itu Pak gitu loh. Ini yang saya juga agak kaget gitu loh. Dengan Gemuk ya. 109 menteri, dengan dia semua tambah kelembagaan gitu yang begitu banyak gitu untuk akomodasi politik, itu dia menjalankan teori teori apa namanya birokrasi Parkinson sebenarnya Pak gitu. Sehingga hampir 109 triliun kalau nggak salah itu biaya pegawainya habis untuk mengakomodasi pejabat-pejabat baru tadi itu. Yang tadi hubungannya dengan pertanyaan Pak Agus, yang dimasukkan adalah nggak kompeten gitu loh Pak. Bayangkan ada menteri, ya, yang menarik kemarin kan kita lihat itu, misalnya kasus menteri pariwisata itu kan, si ibu itu yang pidatonya kacau-kacau seperti itu gitu loh, yang nggak ngerti tentang pariwisata gitu loh, atau banyak menteri-menteri lain lah, kita nggak boleh nyebutin satu. Itu contoh kasus bahwa untuk akomodasi yang tanda kutip menyenangkan semua pihak, akhirnya di ujung dikembangkan lagi teori Parkinson itu, di mana akhirnya berubah lagi kayak struktur miskin fungsi lagi, yang harusnya kan dibalik teori Parkinson itu gitu. Malah sekarang ya bisa Bapak lihat sendiri lah gitu loh. Menterinya makin banyak, pejabat yang nggak kompeten dan seterusnya, kosnya semakin tinggi gitu. Nah itu jawabannya Pak. Misalnya itu teori Parkinson itu. Kita, kita kalau mau bicara birokrasi pasti bayangan kita sebaliknya sih Pak dari teori Max Weber gitu aja. Kalau bicara birokrasi gitu ya. Max Webernya ngomong kemana, ini kemana gitu. Ya, Ya, makasih Pak. ya, Waloni lagi. Gitu. Nah, itu Pak Yose, gitu ya. Yang terakhir dari Pak Banwar, Pak Badillah. Ya, Pak Wanawar ini menarik nih, ya, bahwa eh, satu nih, yang pertama Pak Anu dulu tadi Pak Mas Rukan ya, yang mengenai izin ya susah ya Pak ya. Birokrasi. Yang ketiga tuh, itu juga sama Pak. Birokrasi itu justru mempersulit bukan mempermudah. Bapak-bapak yang di daerah ya, kalau saya kan di pusat nih ya, juga merasakan hal yang sama sebenarnya. Saya sama dengan Bapak, saya mengurus sekolah juga, saya mengurus usaha klinik juga, saya punya usaha gitu. Itu sama Pak. Pokoknya di Indonesia, tatkala bicara perizinan, itu yang paling sulit. Benar Pak, di Indonesia itu. Jadi kalau mau bisnis, ya nggak terkait dengan perizinan. Yang nggak ada izinnya kalau bisnis. Tapi kalau udah bicara bisnis, ada yang ada izinnya, itu simbiosis, mutualis, pasti begitu, harus begitu. Harus menguntungkan dengan pihak tanda kutip siapapun, termasuk birokrasi. Contohnya paling gampang adalah IOP tuh Pak, izin usaha tambang itu, pertambangan itu kayak begitu. Kalau saya di klinik itu, SIO namanya, surat izin operasional. Buh, itu kalau nggak melakukan jumping, kalau nggak melakukan zigzag dengan kaum birokrat, nggak akan bisa. Apalagi saya urusannya apotek, misalnya klinik itu sama, luar biasa susahnya Pak. Gitu loh. Bahkan tanda kutip high cost ekonomi, ekonomi biaya tinggi. Bahkan saya pernah langsung membentak-bentak kepala dinas. Saya bilang kalau kayak begini nggak akan ada investasi yang masuk ke. Saya waktu itu di Bogor Pak. Itu kan saya nulis ngurus klinik di Bogor, nggak akan ada yang mau bisa masuk kalau kayak begini. Nah, dia cuma bisa diem aja, dia cuma ujung-ujungnya akhirnya permainan di bawah meja dan seterusnya gitu tuh Pak. Bahkan satu perizinan saya ratusan juta gitu loh untuk satu 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 usaha. Nah, itu kayak begitu, Pak. Kenapa begitu? Tadi birokrasi yang korup yang akhirnya menyebabkan birokrasi itu bangkrut. Itu yang terjadi di beberapa daerah, tapi beberapa daerah yang bagus apa namanya? Sistemnya itu. Nah, sekarang saya ada menarik itu, Pak, termasuk KDM itu ya. KDM itu ya tadi nanti kita bahas itu. Itu bagaimana dia memangkas birokrasi ya, secara teori itu salah. Tapi secara praktek itu benar. Nah itu tuh menarik tuh Pak. Maksud saya Deddy Mulyadi ya gitu loh. Nah itu itu memang begitu Pak. Bukan cuma Bapak, hampir mengalami semua termasuk
di bidang apapun, bukan cuma pendidikan, Pak. Di bidang kesehatan, di bidang apapun saya mengalami itu, gitu loh. Agraria juga, Prof. Iya. Nah, yang terakhir baru nih Pak eh, Banawan ya, Pak Banawan ini apa? Suatu yang baik akan mengalahkan apa namanya? ah, mengalahkan apa namanya? Ya itu ayat Al-Qur'annya kan jelas tuh ya. Sop yang teratur akan mengalahkan sop-sop yang tidak teratur kan gitu ya di surat As-Saff itu kalau nggak salah itu ya. Gitu. Yang pasti birokrasi Jokowi ini memang luar biasa, birokrasi yang secara teori nggak ada Pak di bukunya. Gitu loh. Di buku petunjuk pelaksanaannya itu tidak ada Pak. Teori yang dikembangkan oleh apa namanya? Oleh Jokowi mengenai birokrasi. Birokrasi Ada dipangkas di tapi bangsa juga di apa ya Pak? Birokrasi bukan cuma dipangkas Pak sama dia. Kadang dipangkas, kadang ditambah, kadang dibelokkan, kadang diapain gitu loh. Ini ada menarik nih sekarang mahasiswa saya lagi nulis parcok nih Pak. Birokrasi parcok ini partai coklat, Pak polisi masuk ke dalam birokrasi bagaimana memenangkan politik apa namanya parcok ini di Jawa Tengah lagi nulis tesis kebetulan saya lagi bimbing itu ya. Yang apa yang menarik itu gitu. Nah itu Pak, sekarang saya juga nggak ngerti teorinya apa itu tuh. Penjelasan teoritisnya nggak ada sih Pak. Kalau menurut saya itu nggak ada. Yang pasti itu kalau dijelaskan bicara di patologi birokrasi, penyakit birokrasi ala Jokowi itu, gitu loh. Itu luar biasa kehancurannya. Bukan cuma kehancuran 1 tahun 2 tahun Pak. Menurut Pak Rias Rasid itu bisa menghancurkan Indonesia 100 tahun ke depan. Karena yang dihancurkan bukan cuma lembaganya, Pak, tapi nilai-nilainya, Pak. Bukan cuma strukturnya, Pak. Perilakunya, Pak, dihancurkan semuanya. Itu menurut Pak Profesor Rias Rasid. Makanya nggak masuk akal ini kejadian Indonesia hari ini. Makanya kalau Pak Mulyadi ngajar kan bangsa Indonesia bangsa yang paling apes karena mengirim apa namanya dan neraka seorang Jokowi gitu ya. Pak Mulyadi itu sahabat saya jadi saya tahu juga itu ya. Nah itu Pak Dr. Mulyadi itu. Nah itu Pak penjelasannya. Ini rusaknya Pak saya nggak tahu. Ini sampai generasi tahun 2000 yang dibilang bonus demografi itu bullshit semua sih Pak. Jadi nanti 2045 Indonesia emas benar-benar bukan Indonesia emas tapi Indonesia cemas nih Pak. Karena dari kerusakan sistem kelembagaan perilaku dan segala macam yang sekarang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya gitu. Belum lagi beban utang apa segala macam kalau kita bahas itu luar biasa. Indonesia gitu loh Pak. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan kita nggak boleh pesimis, Pak, harus optimis gitu Pak. Wa ila rabbika farghab kan yang paling penting begitu ya, berharap hanya kepada Allah gitu. Saya rasa itu Pak Nur waktunya mungkin ya. Terima kasih. Oke, luar biasa paparan dari Pak Dr. Saifuddin terkait birokrasi ya 10 tahun ini dampaknya memang luar biasa besar dan itu akan prosesnya akan terus berkembang dan udah ada common sense bahwa Jokowi adalah musuh bersama. Tapi ini menarik, Prof. Justru di kelas bawah itu, itu ketika ngomong rusak oleh Jokowi, saya diprotes, Bro, sama orang-orang yang di bawah itu. Komunitas tenis meja, ada yang lain itu. Sembarangan, jangan ngomong sembarangan ini. Marah gitu. Bahwa Jokowi kerusakan sistem, Masya Allah. Artinya itu yang dimaksud Prof tadi mungkin nilainya itu hancur. Rakyat itu betul-betul politik bansos itu betul-betul membius mayoritas rakyat gitu ya. Dan itu terjadi ini di masyarakat, di tengah masyarakat. Ini masih ada waktu Prof, bisa dibuka kembali untuk pertanyaan. Oh iya, silakan kalau masih ada waktu. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Dulu Pak. Pak, saya mau kesempatan yang lain. Enggak tadi tentang saya nggak bertanya Pak. Gubris tadi Pak yang tentang penjelasan tadi pertanyaan. Silakan dilambaikan tangan dulu, kita tertibkan biar nanti Prof menjelaskan dengan komprehensif gitu ya. Mungkin ada yang saling terkait satu dengan pertanyaan yang lain sehingga dijawabnya sekalian gitu ya, biar efektif penjelasan dari Prof. Silakan Bapak Ibu, terutama yang belum ya, saya prioritaskan yang belum dulu. Nanti Pak Anwar mungkin nanti akan kalau ada waktu saya beri kesempatan. Silakan yang lain, ini bagus sekali ya untuk menggali
informasi terkait birokrasi yang sudah rusak 10 tahun, tapi ada peluang gimana kita merubah kecemasan menjadi tadi yang disampaikan Pak Dokter menjadi suatu harapan gitu kan. Kita lebih ke situ. Silakan bagi sekali lagi yang belum bertanya, mungkin Pak Agung Mandala, ini banyak yang para petinggi. Bu Tari ngangkat tangan, Ustadz. Bu Tari. Ya, selain tadi saya paham, silakan yang belum masih yang tadi, yang baru satu ini yang dari Butari, yang baru ada lagi nggak? Ini bisa beri kesempatan yang baru karena waktunya masih cukup. Yang baru. Oh, Pak Ramlan ya, Pak Ramlan, oke. Ya. Assalamualaikum. Silakan, Pak Ramlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali yang diterangkan oleh Pak Prof tadi. Saya langsung ke inti supaya tidak bertele-tele. Masalah birokrasi ini dan mereferensi kepada kelakuan Pak Jokowi. Pertanyaan saya, program makan siang gratis itu yang dilaksanakan oleh Prabowo itu, menurut Bapak itu apakah juga bagus atau justru itu yang membiuskan masyarakat? Seperti program bansos. Kenapa? Kalau menurut saya, sebenarnya yang paling penting itu membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat sehingga bisa memberi makan kepada anaknya. Bukan memberi makan siang gratis yang kemudian seolah mengajarkan masyarakat kita itu gratis terlalu. Seperti ini sudah dilakukan oleh Jokowi. Kalau menurut saya nggak setuju itu makan siang gratis. Menurut saya yang paling bagus adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya, memberi kesempatan kepada masyarakat agar bapaknya itu bisa bekerja sehingga bisa memberi makan kepada anaknya sehingga dia bisa bersekolah dengan baik. Demikian pertanyaan dari saya, Prof. Oke, baik. Yang berikutnya Bu Tari, silakan Bu Tari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Arifuddin, yang terhormat Bapak Syaifuddin, saya menyimak tadi, Pak. Ini kan pelaksanaan pemerintahan ini kan terlihatnya lebih konkret di provinsi dan di kabupaten kota, ya Pak ya. Ya. Nah, ini yang saya lihat mulai daripada kelurahan itu kan sudah pendataan primer, data primer penduduk ini kan sudah kacau. Nah, akhirnya melahirkan banyak kekeliruan di dalam mendata masyarakat yang betul-betul membutuhkan atau tidak. Nah, sekarang ini kan ada desa sangat tertinggal, jumlahnya 4.800. Nah, dan desa tertinggal itu sendiri masih sekitar 2.000. Jadi total desa tertinggal dan sangat tertinggal itu sekitar 6.000 lebih. Nah, ini sebenarnya ini kan yang harus menjadi perhatian utama untuk diatasi. Kalau menurut saya soal makan bergizi gratis itu tidak salah karena Pak Prabowo tahu bahwa angka stunting itu masih sangat tinggi. Jadi kalau gizi daripada pelajar yang nanti menjadi angkatan kerja itu kacau, itu juga akan mempengaruhi kualitas. Nah, ini Pak, saya mohon ini pencerahan ini untuk gubernur bupati itu kayaknya perlu ada perubahan total Pak di dalam tata good corporate government. Jadi kan mereka tuh dipilih rakyat langsung Pak, ya bupati, wali kotanya, gubernur. Tapi kalau seperti ini hanya melanjutkan ketidakberesan. Nah, ini padahal penting karena mereka yang langsung berhadapan di masyarakat. Menurut Bapak bagaimana Pak? Itu coba. Ya, baik. Tari. Yang ketiga dari Pak Banwar boleh, karena dari yang lain belum masuk yang baru. Silakan Pak Banwar.
Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Waalaikumsalam. nggak bertanya lagi Pak, cuman titik fokus pada apa yang dijelaskan oleh Bapak tadi tentang pertanyaan saya itu, sebenarnya maksud saya itu begini Pak, persyaratan seorang menjadi pemimpin itu kan intinya itu adalah orang baik yang dijelaskan oleh Bapak tadi, sangat menarik. Yang saya maksud itu adalah orang baik itu akan melahirkan birokrasi yang baik Pak. Itu udah dalam satu ayat Al-Quran tadi, kuntum khairatun ukhrijat linnas, yang biasa dibawakan oleh Pak Agustani. Dan ayat yang Bapak jelaskan itu betul juga Pak, tapi itu dalam konteks yang lain. Tapi ini kan seakan-akan bahwa Jokowi ini menggunakan ayat Al-Quran yang tadi, kuntum khairatun ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ini untuk satu kebaikan, tapi sebenarnya itu hanya dia buat sebagai satu topeng aja. Tapi inti di dalam itu merusak nilai birokrasi kebaikan tadi yang dimaksud oleh birokrasi kepemimpinan atau persyaratan seorang menjadi pemimpin negara tadi. Gitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Mungkin Pak Nur Arifudin mohon izin. Karena saya lihat memang di aturan di gubernur tingkat kabupaten kota ini yang perlu diubah. Nah, akhirnya kan akan mapping daripada persoalan di daerah itu akan jauh lebih tajam kayak gitu. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab berat daripada Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Aparatur Negara, dan juga kegagalan kita di dalam memberikan lapangan kerja, karena jumlah BLK di seluruh tanah air ini sangat amat kurang dari 1.000 pusat BLK. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Jokowi itu nggak udah kalau di dalam orang Jawa itu mengatakan itu saat ditruk dan dirojo. Jadi memang dia itu nggak ada apa-apanya, memang dia dengan oligarki merusak apapun untuk menghasilkan apapun yang terbaik. Jadi mungkin Pak, ini peraturan gubernur, bupati, dan itu harus diubah total supaya daerah itu efisien dan efektif dalam menghasilkan PAD itu Pak. Oke. Mungkin catatan Bu Tari, Mendagrinya perlu dievaluasi ya Bu. Itu udah nggak ada di Mendagri, Menteri apa itu dari negara, Menteri Sosial, dan itu udah nggak jalan. Oke. Not ya, sudah di not. Berikutnya Pak Legisnal Hakim, silakan Pak Legisnal Hakim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Ini tentang birokrasi memang saya punya pengalaman juga ya. Nah, kemarin ini ada urusan memang sangat sampai saat ini belum nggak tahu jelasannya gimana. Mungkin ya kalau lihat dari persoalan kehidupan sekarang ini orang birokrasi itu, apalagi mereka sudah hidupnya seperti orang berjus gitu ya, jadi seakan-akan semua itu perlu dengan uang gitu. Jadi ini sepertinya ya tadi kata Pak Agus tadi ya, mereka ada penyakit one, yaitu cinta dunia takut mati. Mungkin semua orang ada seperti itu, tapi ini harusnya dilawan dengan jihad. Kalau saya katakan jihad itu cinta dunia juga, tapi rindu akan mati syahid. Nah, itu juga membedakannya mungkin. Jadi ini mungkin dari sisi mental mungkin yang mungkin harus juga diperbaiki. Jadi yang ingin tanyakan begini, sejauh mana pemerintah untuk melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap orang-orang birokrasi untuk dalam pelayanan masyarakat Indonesia. Itu Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung untuk efisien waktu. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur. Bapak Ibu sekalian, yang pasti kalau kita mau bicara birokrasi, ini nggak terlepas atau terkait dengan struktur masyarakat kita. Karena pemimpin adalah refleksi dari apa yang dipimpin. Kira-kira begitulah. Nah, kita masyarakat namanya prismatic society. Masyarakat prismatik di mana masyarakat yang strukturnya
pada tingkat level bawah gitu, itu masyarakatnya serba kekurangan, serba keterbatasan, baik pendidikan, ekonomi, struktur budaya dan seterusnya. Nah, ini yang tanda kutip dipahami sekali oleh para pemimpin kita saat ini. Dia tahu kelemahan dan kekurangan masyarakat kita. Maka seperti yang tadi misalnya pertanyaan dari Pak Ramlan misalnya, MBG misalnya. Dia tahu banget kekurangan masyarakat kita, keinginan masyarakat kita. Pokoknya yang serba gratis itu yang paling diinginkan. Cuma masalahnya di kita dari semua bantuan sosial yang ada, Pak. Baik bantuan kayak PKH, kayak BLT, kayak apa. Itu terhadap penelitian, itu 90% itu tidak tepat sasaran. Bahkan cenderung dikorupsi. Gitu loh. Pada level implementasi, niatnya baik, prakteknya itu mengalami bias yang luar biasa. Ya, tadi Bapak ambil contoh misalnya Bapak MBG, Bapak tidak setuju. Gitu loh. Kenapa tidak setuju? Karena pada prakteknya ternyata itu nggak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo. Prabowo itu dia orang baik, kita tahu. Dia pengen masyarakatnya nggak kelaparan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi pada praktek kenyataannya di lapangan, ya saya kemarin hari Sabtu, saya rapat MBG ini. Gitu loh. Kenapa? Karena ternyata pertama pembiayaannya jadi masalah. Kedua, pelaksanaan teknisnya itu jadi masalah. Yang ketiga, ceruk pasarnya atau positioningnya atau market share-nya atau penerima manfaatnya, beneficiaries namanya itu banyak yang nggak sesuai, Pak. Gitu loh. MBG itu mungkin bisa dilakukan di Pulau Papua misalnya, atau misal di Sumatera misalnya, tapi nggak bisa di Jawa, gitu loh. Jadi karena struktur masyarakatnya itu berbeda. Misalnya kayak di Depok saya, kenapa saya bilang MBG? Di Depok itu nggak bisa dilaksanakan atau di Jakarta nggak bisa dilaksanakan karena makanan buat mereka itu bukan sesuatu yang urgent yang dibutuhkan buat mereka itu. Mereka itu udah punya pola konsumsi sendiri yang nggak bisa diatur dengan apa, struktur makanan yang disesuaikan oleh MBG gitu loh Pak. Dengan 10.000 harus cukup, nggak bisa. Gitu lah, itu masalah teknisnya tuh ternyata di lapangan. Makanya kalau seandainya banyak mengalami deviasi, mengalami penyimpangan-penyimpangan misalnya dari praktek MBG itu, nah itu bisa dipahami gitu loh. Nah, banyak sekali pengamat-pengamat yang tanda kutip meragukan keberlangsungan proyek ini di samping tadi Pak anggaran yang nggak tersedia sehingga banyak apa ya cuman apa ya jargon-jargon gitu ini sudah besok berhenti setelah itu Pak. Bener Pak di daerah-daerah ya cuman sekolah yang dikasih satu dua kali gitu loh. Setelah itu berhenti. Nah, kalau di apa namanya di beberapa daerah yang banyak keracunan segala macam itu impact dari pelaksanaan teknis yang saya bilang nggak sesederhana itu gitu loh. Di samping mematikan UMKM dan seterusnya. Ternyata juga praktek KKN karena ternyata MBG diserahin ke Badan Gizi Nasional, lalu Badan Gizi Nasional menyerahkan ke tentara. Sekarang yang menjadi pemilik proyek itu adalah para dandim, Pak. Gitu di daerah itu. Dandim yang melaksanakan proyek MBG itu. Sehingga menjadi kalau dekat sama dandim dikasih pokoknya sekian sekian sekian. Nah, itu udah larinya ke KKN lagi, larinya nanti ke korupsi lagi dan seterusnya gitu loh, Pak. Eh, gitu itu tadi pertanyaan Pak Ramlan itu ya. Ini terkait juga dengan pertanyaannya dari Bu Tari bahwa memang di kita pendataan kita validasi data itu menjadi masalah. Bukan cuma masalahnya desa miskin apa segala macam, termasuk mengenai data apapun. Termasuk hari ini berapa sih jumlah orang miskin, itu kan masih mengalami simpang siur semua. Nah, bahkan sekarang Pak Luhut dia bikin aturan baru mengurangi apa namanya untuk mengurangi data orang miskin yang dirubah bukan orang miskinnya, datanya yang dirubah, standar miskinnya yang diganti sekarang sehingga antara data World Bank, data Bank Dunia dengan data BPS itu sekarang berbeda Pak, gitu loh. Padahal kalau standar data orang miskin kan sederhana, pendapatannya per kapitanya berapa, ya kan, kebutuhan hari berapa, KHL-nya berapa, kereta hidup layaknya berapa, kan sederhana begitu, dikonversi dengan dolar minimal $2 gitu. Kalau orang sederhana itu begitu. Akhirnya BPS punya standar berbeda, World Bank punya standar berbeda sehingga jumlah orang miskin di Indonesia itu berbeda antara perhitungan Bank Dunia dengan BPS misalnya itu. Nah, akhirnya itu mempengaruhi data-data keseluruhan sebenarnya gitu loh. Data-data keseluruhan. Nah, itu Ada. apa? Nah, ini ada disinggung juga oleh Pak
Benawan ya pemimpin kita itu gitu loh. Ya itulah Pak. Eh, ya sebetulnya pemimpin kita nggak seperti orang Yahudi ya yang selalu menyalahkan pemimpin gitu loh. Kalau orang Yahudi kan bukan cuma pemimpinnya yang disalah bahkan dibunuh. Kalau kita kan sebetulnya mengingatkan pemimpin kan gitu ya. Mengingatkan pemimpin harus kita ingatkan pemimpin kita kan gitu ya. Cuman memang masalahnya tadi Bapak baca kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kan yang susahnya wa tanhauna 'anil munkar, Pak. Nah, itu yang susahnya. Saya jarang lihat para siapapun berani seperti Habib Rizik yang menyatakan ya kul haqqo kana muron gitu kan. Kita kan pemimpin kita ya tak murun bil ma'ruf iya gitu. Tapi wa tanhana 'anil munkar itu yang susah kan di kita begitu. Nah, sedangkan sekarang yang banyak adalah kemungkaran gitu loh. Kemungkaran gitu loh. Ya, kita pada level apapun kadang-kadang kita jujur aja, jangankan pada tingkat yang tinggi nasional, level terendah aja kita jarang Pak berani ngingetin Pak RT, Pak RW gitu loh. Nggak berani kita. Bukan nggak berani, takut kita, sungkan kita. Malah bisa clash, bisa malah konflik gitu kan, gitu loh. Apalagi yang paling paling besar. Makanya orang-orang ya saya jujur aja appreciate sampai hari ini saya dengan apapun orang setuju nggak setuju ya Habib Rizik menjadi representasi dari ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau saya berpikir saya begitu gitu. Nah, tadi seperti itu apa namanya kalau Pak Legisnal ini bilang gimana sih sekarang melakukan kebaikan sesama apa namanya birokrat melakukan pendidikan supaya mereka itu menjadi orang benar. Sekarang sudah mulai sih Pak sebenarnya gitu, mulai dari rekrutmen sudah dimulai, cuman asal konsisten aja terus nih gitu loh. Ini baru mau konsisten ternyata mereka udah dikecewakan, Pak. Tahun ini birokrasi kita mengalami kemandekan, kebangkrutan, bahkan tanda kutip ya rekrutmen dari awal sampai sekarang ini tahun 2025 ini rekrutmen ASN kita dihentikan, P3K terlunta-lunta, malah dikembalikan lagi ke sistem outsourcing. Nih yang Prabowo sekarang ini. Makanya akhirnya kita udah harap jadi cemas lagi, harap cemas lagi gitu kan. Ya mungkin harus pertama banyak berdoa kali kita supaya melihat Indonesia jauh lebih baik ke depan ya gitu loh. Ya mungkin cara kita sekarang melakukan sosialisasi seperti ini, Bapak duduk di kelas ini, terus kita berharap, kita berdoa gitu ya. Kita jangan bagian dari sistem KKN, mungkin itu cara yang paling sederhana, paling paling yang mudah bisa kita lakukan gitu. Saya eh, apa sih? Saya masuk ke kancah politik eh, ya dekat dengan pemimpin daerah sekarang saya perhatiin saya juga jadi semakin agak hopeless juga saya juga gitu loh Pak. Saya kan akademisi kebetulan mahasiswa saya nih saya kebetulan tinggal di Depok ada mahasiswa kita sekarang yang di Depok mulai dari ketua DPRD-nya, anggota DPRD-nya, pejabat-pejabatnya gitu ya. Kadang-kadang kita agak hopeless begini apa yang kita ajarkan di kelas tetap tatkala kita berhadapan dengan kenyataan di luar kelas itu jauh sekali berbeda gitu loh. Akhirnya saya berpikir begini, iya ya, kita kadang-kadang suka kesel dengan orang yang naik motor kebat-kebut sembarangan gitu kan. Tapi begitu kita naik motor, perilaku kita juga ternyata kadang-kadang kok sama dengan yang kita keselin itu gitu loh. Yang begitu kita naik motor, kan kita sering begitu tuh. Kita naik kendaraan mobil, kita kesel ngeliat motor yang suka ugal-ugalan. Tetapi begitu kita naik motor kadang-kadang kita juga hampir sama perilakunya Pak itu yang oh iya ya begitu ya makanya mungkin saling mengingatkan kali ya Pak kalau kalau menurut saya pada level apapun harus berani mengingatkan harus berani apa namanya memberitahu harus berani itu Pak watona anil munkar gitu loh Pak harus berani itu kali mungkin gitu ya Bapak kalau saya salah sebagai dosen mungkin langsung segera diingatkan. Begitu juga dosen, begitu tahu mahasiswa kurang pas, harus segera berani diingatkan gitu. Atau siapapun, siapapun lah saling-saling mengingatkan gitu ya. Saya eh, emang tanda-tanda akhir zaman juga kalau saya melihatnya begitu, Pak. Makanya saya punya keyakinan ini tanda-tanda akhir zaman. Kalau kita nggak ambil bagian dari perbaikan, kita termasuk orang-orang yang merugi gitu loh. Kalau saya yakin kejadian hari ini ramai ini Pak. Ikutin aja Pak perkembangan hari ini Pak.
sampai terakhir mungkin 2 tahun 2027 nanti Pak, itu bencana kemusnahan manusia akan semakin terasa di saat yang bersamaan kita nggak melakukan pembagian dari ta'murun bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kita termasuk orang yang rugi. Kalau menurut saya sih begitu Pak sekarang ini, gitu loh. Sampai saya punya keyakinan, bukan punya keyakinan, perang dunia ketiga di depan mata, bukan katanya tapi fakta. Dan kalau seandainya dunia ini hancur, dunia ini diganti oleh generasi yang lebih baik, kita nggak ambil bagian, lalu kita musnah, termasuk yang merugi lah gitu. Makanya yuk kita niatin hari ini, termasuk kita duduk di kelas ini, yang menjadi amal soleh kita. Gitu aja yang paling penting sekarang. Menurut saya gitu. Saya kembalikan ke Pak Nur, silakan Pak Nur. Ya, baik Prof. Terima kasih pencerahannya. Cuman nih waktunya sudah habis dan Habis, ya. sebenarnya luar biasa, pengen berjam-jam kita berdiskusi dan saya juga membangkitkan kerinduan saya Pak Prof. Pengen kan di UNAS gitu S3-nya gitu. Walaupun sekarang saya di Win Wali Songo lagi proses disertasi tentang agraria Islam, ya kebijakan publik juga, tapi dari si agraria Islam itu Prof. Dan menarik dengan kepemerintahan sebelumnya yang ada politik bansos dan birokrasi yang nggak efektif dan efisien, dan dilanjutkan dengan pemerintahan ini. Ya politik bansos itu sebenarnya tertera di surat Al-Balad gitu ya, di fakku rokabah au it'amun fi yamin dzi masghobah. Fakku melepaskan dari kebijakan yang eksploitatif. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi makan di saat-saat krisis. Nah, ini sebenarnya ada politik bansos itu, problemnya kapan, bagaimana, metodologinya, nah tujuannya, nah itu bukan politiknya, tapi memang kebijakan bansos ini memang ada di surat Al-Balad, au it'amun fi yamin dzi masghobah, memberikan makan di saat krisis gitu, di saat tidak normal gitu. Nah, jadi problemnya kan dibelokkan sama Jokowi, sehingga nih saya pengen nulis artikel terkait hal tersebut. Ya mudah-mudahan ada waktunya, tapi sekarang lagi proses disertasi dulu, jadi saya belum sempat tertarik ini gitu. Mungkin nanti semakin diskusi di lain tempat, di lain momen, lain waktu. Pak Dr. Saifuddin ini luar biasa, terima kasih atas pencerahannya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga, karena UNAS ini memang tradisi intelektual ya, Sultan Tadira jadi dosen memang membangun tradisi intelektual yang luar biasa di UNAS, sehingga satu bagian ini menjadi bagian yang sangat penting ya. Mungkin itu Pak Dokter, karena waktu jadi dan yang narasumber berikutnya juga sudah stay. Terima kasih, mudah-mudahan Pak Dokter Saifuddin selalu sehat dan lancar selalu, dan memberikan pencerahan terus untuk para kader Marsumi yang memang ini lagi berjuang mujahadah untuk memantaskan diri, membekali diri menjadi politisi yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuasaan kepada partai ini, ya kan. Jika sudah Allah ridho, siapapun yang akan menghalangi akan sirna gitu kan. Nah, makanya nih niat tulus, luruskan niat, Bapak sekalian, mencari ilmu, meluruskan niat, ikhlaskan Allah semata, dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan untuk kita semua. Mungkin demikian Pak Dokter. Terima kasih, sampai ketemu di pekan yang ke depan. Iya, amin, amin. Ya. Baik, untuk berikutnya Pak Ahmad Mujoko, untuk moderator siapa? Bu Tari. Ya, Bu Tari. Baik, waktu dan tempat kami berikan kepada moderator. Baik, saya terima kasih. Saya pamit kalau seperti itu ya, Pak Nur Saifuddin. Oke, Mbak. Ya, Pak Dokter. Terima kasih juga. Siap. Sampai jumpa Bapak sekalian. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Murjoko atau Bu Tari. Ya, saya juga kata Bu Irma, Bu Tari katanya. Iya. Monggo, saya Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nur. Sebentar. Saya mesti cek apa ini berikutnya. Ahad Sistem Hukum Indonesia. Oke. Ya.
Apa? Udah saya cek. Pak Yani udah ada ya? Udah, lewat Bu Nora itu. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur SPM juga tentu yang sangat kami tunggu adalah materi berikutnya, yaitu Bapak Ketua Umum Partai Masyumi Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Nah, pada kesempatan ini beliau akan memberikan mata kuliah mengenai hukum di Indonesia. Kepada Bapak Ahmad Yani, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Yani. Assalamualaikum Pak Ketum.